Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Arinda Putri dengan NIM 1930801019. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah fitopatologi dengan dosen pengampu itu Ibu Novitasari SPT MBiotek dengan judul materi penyakit tanaman akibat protozoa. Apa itu penyakit tanaman? Penyakit pada tanaman adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme yang berupa virus, bakteri, fungi atau jamur, cacing nematoda, dan protozoa atau hewan bersel satu. Mikroorganisme ini juga dapat menyerang organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan buah. Mikroorganisme ini yang hidup pada organ tumbuhan tentu dapat meracuni tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut terhambat pertumbuhannya dan mengakibatkan kematian. Selanjutnya itu adalah pengertian protozoa. Protozoa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, pertama, dan zoon itu hewan. Jadi, protozoa adalah hewan yang pertama kali dikenal. Protozoa itu adalah filum hewan bersel satu yang dapat melakukan reproduksi secara seksual, generatif, dan aseksual, yaitu vegetatif. Protozoa itu tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga protozoa itu disebut sebagai parasit. Protozoa itu mampu bertahan hidup di lingkungan yang kering maupun di lingkungan yang basah. Ini adalah contoh dari gambar protozoa. Berikut silia, tumbul getar, mikronukleus, makronukleus, vakuola kontraktil, oral groove, vakuola makanan, analpor, dan sitoplasma. Protozoa itu memiliki 4 klasifikasi, yaitu adalah rhizopoda, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Jenis penyakit protozoa pada tanaman. Sebenarnya penyakit protozoa pada tanaman itu sulit ditemukan. Saya sulit untuk menemukan contoh-contohnya. Jadi di sini saya hanya mengambil 3 contoh, yaitu kopi, kelapa sawit, dan kelapa sawit Afrika. Yang pertama itu adalah kopi. Pada tahun 1968, H. Vermeulen dalam European Journal of Plant Pathology, dia itu mengemukakan bahwa penyakit necrosis phloem itu pada tumbuhan kopi itu pada spesies Coffea liberica itu disebabkan oleh protozoa. Protozoanya itu atau yang lebih dikenal dengan Phytomonas leptostaphyrium yang merupakan Protista flagellata atau protozoa yang memiliki ekor. Seperti ini. Necrosis phloem itu memiliki beberapa gejala. Contohnya itu menguning, daunnya itu menguning, daunnya itu terkulai, dan akarnya itu mati. Pohon yang lebih dewasa itu lebih rentan untuk terkena penyakit necrosis phloem ini. Tetapi pohon yang muda itu juga bisa terkena. Kenapa pohon yang muda itu lebih bisa juga terkena? Itu karena pada saat pencakokan akarnya. Vermeulen berhipotesis juga bahwa serangga dengan belalai atau serangga hemipeteran itu dapat berfungsi sebagai vektor untuk penularan Phytomonas leptostaphyrium. Ini adalah contoh dari daun kopi yang hidup sehat. Sedangkan ini adalah daun kopi yang sudah terkena penyakit necrosis phloem. Selanjutnya itu adalah kelapa sawit, Cocos nucifera. Kelapa sawit dapat menderita penyakit busuk jantung yang disebabkan oleh protozoa dari jenis Phytomonas. Cukup diketahui kalau ternyata kelapa sawit itu sering mengalami penyakit busuk. Entah itu busuk jantung, busuk akar, busuk kuncup, dan busuk yang lainnya. Pada tahun 1982, dalam jurnal Plant Science menyatakan bahwa protozoa Phytomonas staheli itu ialah penyebab penyakit layu yang mematikan pada kelapa sawit yang ada di Amerika Selatan. Penyakit heart rot itu atau busuk jantung itu dan layu mematikan itu memiliki gejala seperti
timbulnya busuknya akar, daunnya itu kecoklatan, daun berguguran, dan kematian. Nah, ini adalah contoh dari gambar busuk akar pada tanaman kelapa sawit. Ini adalah contoh menguning, daun kecoklatan, dan ini adalah contoh tumbuhan kelapa sawit yang hidup dengan sehat. Nah, selanjutnya itu adalah kelapa sawit Afrika atau Elais gelmensis. Nah, penyakit pada Elais gelmensis ini disebabkan oleh protozoa Phytomonas staheli, sama seperti penyakit kelapa sawit yang tadi, yang membuat tanaman itu menjadi layu mendadak. Nah, penyakit layu ini dapat menyebabkan pengeringan daun yang cepat. Biasanya pengeringan daun itu memerlukan waktu yang cukup lama, tapi dengan adanya penyakit layu mendadak ini, pengering daun itu terjadinya cukup cepat. Terus mengalami busuk akar dan kuncup, gugurnya kacang, dan serta dapat mengakibatkan kematian pada tanaman. Nah, ini adalah contoh gambar kelapa sawit Elais gelmensis yang ini mengalami pengeringan daun yang cepat. Ini adalah contoh dari busuk kuncup. Dan ini adalah contoh gambar tanaman sawit yang hidup sehat. Nah, ternyata dari semua penyakit itu tuh kita itu mempunyai pengendalian untuk penyakit tanaman tersebut. Nah, pengendaliannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah pengendalian mekanis, kedua itu pengendalian biologis, dan 3 itu adalah pengendalian kimia. Nah, pengendalian mekanis itu dengan secara tradisional, dengan cara tradisional. Nah, dia itu tidak menggunakan zat-zat kimia, tetapi menggunakan alat sederhana seperti sabit, gunting tanaman, dan lain-lainnya, alat tanaman lainnya. Nah, cara ini belum tidak cukup efisien dan memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya itu tidak terlalu memuaskan. Nah, hal itu tuh karena pertumbuhan hama dan perkembangannya itu pada penyakit itu tuh menyebar dengan cepat. Selanjutnya adalah pengendalian biologis. Nah, pengendalian biologis ini ialah menggunakan predator untuk memangsa para hama. Pengendalian ini kurang maksimal juga, karena susah untuk mendapatkan hewan predator. Nah, yang ketiga itu adalah pengendalian kimia. Nah, pengendalian kimia ini ialah menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Nah, pengendalian inilah cukup dengan waktu yang cukup sebentar dan hasilnya cukup memuaskan. Namun, dampak pengendalian kimia ini memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Nah, adalah dia itu bisa menimbulkan polusi udara. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.